minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Mustafa Muhammad wa alihi muntajabin ma'sumin wa la nabiyya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma kun walika san salawatuka bi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'atin wa diyan wa min kalamin lahu alaihi salam lisa'ilishon lab wa sa'alahu akana masiruna ilsyam bihudain minallah al-qadarin ba'da kalamin tawilin hadha mukhtaruh waihak la'allaka dhananta qada'an laziman wa qadaran adil walau kana dhalika kadhalika batala thawabu wal iqab wa sakata al-fa'lu wal ba'id innallaha subhanahu amara ibadahu takhbiran wa nahahum tahdhira makallafa yasira wa lam yukallif asiran wa'ta 'alal qalili katsira wa lam yu'sa ma'ahu. Pembahasan kita masih berkaitan tentang pembahasan qada dan qadar di hikmah yang ke-78. Kita sedang membahas hikmah yang ke-78, pembahasan tentang qada dan qadar. Di mana kita katakan pembahasan ini agak sedikit lebih panjang. Kenapa? Karena membutuhkan mukadimah, membutuhkan pengantar sehingga kita bisa lebih memahami pembahasan qada dan qadar itu apa sih. Pembahasan qada dan qadar itu termasuk salah satu pembahasan yang rumit, termasuk pembahasan yang jelimet, termasuk pembahasan yang pelik. Makanya butuh disampaikan mukadimah dan pengantar sehingga teman-teman bisa enak memahami qada dan qadar itu nanti apa, dalil-dalilnya apa, iskalan dan syubhat-syubhatnya apa. Sebelumnya kita mengatakan di mukadimah yang pertama itu apa? Mukadimah yang pertama itu kita mau membuktikan kalau Tuhan itu ada. Itu mukadimah yang pertama. Mukadimah yang pertama kita mau membuktikan kalau Tuhan itu ada. Nah, caranya gimana? Kita bilang caranya ada beberapa model. Ada yang dengan misalnya kejadian istilahnya kejadian supranatural. Gimana contohnya kejadian supranatural itu? Ya misalnya kita lagi naik kuat misalnya, terus tiba-tiba goncang parah, serta merta kita langsung percaya kalau Tuhan itu ada. Nah, ini satu. Dan ini tentu keyakinan yang seperti ini, yakni keyakinan kalau Tuhan itu ada dengan model yang seperti ini, tentu merupakan keyakinan yang sangat lemah. Itu merupakan keyakinan yang mudah luruh, mudah hancur, dan mudah dipatahkan. Makanya kita banyak mendapati misalnya orang-orang yang beralih agama misalnya, atau enggak sekalipun dia beragama Islam, tetapi keimanannya lemah, ideologinya lemah. Nah, ini dikarenakan apa? Dikarenakan ma'rifatnya kepada Tuhan itu tidak baik atau tidak berubah. Ini satu. Terus cara yang kedua gimana kalau kita membuktikan Tuhan itu ada? Kita bilang cara yang kedua itu bahwa kita melihat bahwa alam ini teratur, alam ini penuh sistem. Jadi alam ini dalam suatu sistem, alam ini dalam suatu aturan. Kenapa? Karena misalnya kita melihat buah itu dia bergerak mulai dari misalnya buah apel atau buah durian, dia bergerak mulai dari pentil, yakni yang kecambah, lalu terus membesar, lalu berubah menjadi buah durian misalnya atau buah apel, tetapi warnanya masih apa? Misalnya warna hijau. Kalau apel itu kan pertama itu warna hijau buahnya. Lalu semakin dia matang,
dia berubah menjadi warna agak kekuningan. Lalu semakin matang, dia terus berubah menjadi merah. Semakin matang lagi, dia berubah menjadi agak hitam, sampai membusuk. Nah, perubahan-perubahan ini kita ketahui bahwa ini tidak terjadi dengan seketika, ya ini tidak terjadi dengan begitu saja, melainkan dia mengalami suatu proses, dia mengalami suatu sistem, di mana ini kita kenal dengan sistem sebab akibat. Dan ini bukanlah sistem yang terjadi secara kebetulan. Jadi sistem ini yang kita katakan sebagai sistem dan aturan dalam alam semesta ini, dalam makrokosmos, kita tidak mengatakan sebagai sistem kebetulan, tidak. Melainkan apa? Melainkan semua kejadian yang ada di alam semesta. Kita meyakini semua kejadian yang ada di alam semesta, semua proses sebab akibat yang terjadi di alam semesta ini, semuanya berdasarkan proses kausalitas. Semuanya berdasarkan sebab akibat. Semuanya berdasarkan syarat-syarat dalam terbentuknya dan terjadinya sesuatu. Jadi, kalau misalnya air itu mau mendidih dan mau menggelegar, maka harus ada syarat-syarat. Ada sebab-sebab yang harus dipenuhi, sehingga ketika sebab-sebab ini lengkap, ketika syarat-syaratnya semuanya itu terpenuhi, maka air akan. Nah, ini hubungan kausalitas yang ada di alam semesta. Jadi bukan kejadian di alam semesta ini, bukan kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, kalaulah kejadian di alam semesta ini adalah kejadian yang dengan sebab akibat, ini segala kejadian dan peristiwa yang ada di alam semesta ini adalah segala kejadian yang terjadi dengan sebab akibat dan bukan kebetulan, maka terbentuknya si alam semesta ini juga pasti dengan sebab akibat. Tentunya si alam semesta ini juga pasti dengan sebab akibat. Ini tidak mungkin dengan kebetulan. Nah, kalau dia terbentuknya dengan sebab akibat, lalu siapa yang menciptakan? Dan tidak mungkin yang menciptakan alam ini adalah orang yang seperti Yusuf juga, adalah orang yang seperti Pak Jaka juga. Kenapa? Karena kita baru kemarin lahirnya. Maka harus ada zat di luar sistem ini, di luar lingkaran ini. Maka dialah yang disebut sebagai Tuhan atau ini cara kedua. Cara yang ketiga, kita mengatakan apa? Cara yang ketiga, kita mengatakan bahwa kalau seandainya Tuhan itu tidak ada, metode yang ketiga atau cara yang ketiga, kita mengatakan kalau seandainya Tuhan itu tidak ada, maka akan melazimkan daur dan tasalsul. Sedangkan daur dan tasalsul itu mustahil. Maka Tuhan itu ada. Maka Tuhan itu ada. Nah, ini biasa dikenal dalam istilah mantik, dalam istilah logika, ini dikenal dengan dalil pengecualian. Dikenal dengan dalil pengecualian. Misalnya contoh gimana dalil pengecualian itu? Dalil pengecualian itu begini. Kita mengatakan jika hujan turun, maka bumi akan basah. Ini kalimat yang pertama. Lalu kalimat pengecualiannya apa? Namun bumi tidak basah. Namun bumi tidak basah, maka hujan tidak turun. Ini disebut dengan dalil pengecualian. Nah, kalimat kita tadi juga itu dalil pengecualian. Yang mana? Yakni kalau Tuhan tidak ada, maka akan terjadi daur dan tasalsul. Di mana daur dan tasalsul itu mustahil. Maka Tuhan itu ada. Ini sudah kita bahas. Tetapi kita mau bahas kenapa daur dan tasalsul itu mustahil. Kenapa daur dan tasalsul itu mustahil? Daurnya kita sudah bahas, tasalsulnya yang potong di tengah.
tasalsulnya yang potong di tengah. Kita katakan kenapa tasalsul itu mustahil kemarin? Karena kita mengatakan kita ada 3, ada pinggir kanan, pinggir kiri, dan ada tengah. Nah, tengah ini kita sebut apa? Sesuatu di mana sebelumnya dan setelahnya dia punya. Tetapi pinggir adalah sesuatu yang setelahnya atau sebelumnya itu tiada. Itu pinggir. Nah, kita tanya pada mereka, apakah alam ini tak berhingga? Ini apakah alam ini tak berhingga? Maksudnya apa alam tak berhingga? Yakni si A dicipta oleh si B dicipta oleh si C, dan begitu seterusnya. Sehingga apa? Sehingga Tuhan itu nggak ada. Mereka mau bilang bahwa Tuhan itu tidak ada. Kenapa Tuhan itu tidak ada? Karena kita ini ya terjadi begitu saja. Ini terjadi tasalsul. Kita bilang oke. Kalau terjadi tasalsul atau kita katakan sebagai silsilah yang tak berhingga itu, maka kita tanya, ini silsilah yang tak berhingga ini maksudnya apa? Kalau dikatakan silsilah yang tak berhingga adalah di atasnya masih ada lagi dan di bawahnya masih ada lagi, berarti dia wasat, berarti dia tengah. Kenapa? Karena kita katakan tengah itu adalah sesuatu yang sebelumnya maupun setelahnya itu ada. Berarti seluruh rangkaian silsilah tak berhingga ini dia adalah tengah. Nah, kalau dia adalah tengah, maka sesuatu itu bisa dikatakan tengah kalau ada pinggir, yakni dia diapit oleh dua sesuatu. Dia diapit oleh pinggir kanan dan diapit oleh pinggir kiri. Nah, karena dia adalah tengah, maka meniscayakan adanya yang di pinggir. Di mana yang di pinggir itu, kalau dia di pinggir atas maka dia adalah pencipta awal, dan kalau dia di pinggir bawah maka dia adalah makhluk akhir namanya. Nah, dari sini kita kita membuktikan bahwa adanya pinggir yang pertama. Nah, pinggir yang pertama inilah yang kita sebut dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau dia tidak ada pinggir berarti semuanya tengah. Kalau semuanya tengah, bagaimana bisa kita katakan dia sebagai tengah kalau tidak ada pinggir? Maka kalau dia tengah harus ada pinggir. Nah, pinggirnya itu maka itulah kita katakan sebagai Tuhan atau wajibul. Nah, kita sudah sampai sini. Maka kita sudah membuktikan bahwa daur atau rantai pengulangan dan juga tasalsul atau rantai yang tak berhingga itu mustahil. Nah, karena daur dan tasalsul mustahil, maka kita kembali lagi ke kalimat kita. Kita mengatakan kalau Tuhan itu tiada, akan meniscayakan daur dan tasalsul. Sedangkan daur dan tasalsul itu mustahil, maka Tuhan pasti ada, kan begitu. Daur dan tasalsul itu mustahil, kita sudah buktikan. Yang ini kita sudah. Yang kita belum buktikan adalah kalau Tuhan itu tiada, maka akan meniscayakan daur dan tasalsul. Nah, ini yang kita belum. Apa maksudnya? Kalau Tuhan itu tiada, maka akan meniscayakan daur dan tasalsul. Kan ini. Penjelasannya gimana ini? Kalau Tuhan itu tiada, maka pasti akan meniscayakan daur dan tasalsul. Itu penjelasannya gimana? Nah, penjelasannya kita tanya. Oke, kita tahu bahwa ada Yusuf. Kita tahu ada Pak Jaka. Kita tahu ada Pak Riza. Kita tahu ada Pak Bima. Kita tahu ada Ucu. Kita tahu ada Pak. Kita tahu ada Pak Rahman. Kita tahu ada Pak siapa Bu Eli dan sebagainya. Pak Ali sebagainya. Kita tahu. Oke? Kita tanya, Yusuf itu dicipta siapa? Dari siapa lahir? Dari mamanya bapak. Oke, bapak mamanya dari siapa? Dari kakek neneknya. Kakek neneknya dari siapa? Dari enjetnya. Enjetnya dari siapa? Terus begitu, bukan? Terus begitu. Kita tanya, oke, semua ini kan dicipta. Artinya apa? Artinya mereka semua ini adalah mumkinul wujud. Jadi semua si Yusuf dicipta oleh siapa? Si Fulan dicipta oleh siapa? Si Fulan lagi. Si Fulan dicipta oleh siapa? Si Fulan lagi. Terus sampai ke atas. Kita tanya, ini semua kan dicipta ini. Iya, berarti kalau semua dicipta, artinya adanya dia itu karena yang lain. Si Yusuf ini ada dengan sendirinya bukan?
Oh enggak, dia dicipta siapa? Dicipta bapaknya. Berarti si Yusuf mungkin wujud. Bapaknya dicipta oleh sendirinya, tercipta dengan sendirinya atau dicipta yang lain? Dicipta yang lain. Siapa kakeknya? Berarti bapaknya juga. Kakeknya itu tercipta dengan sendirinya atau dicipta yang lain? Dicipta yang lain juga. Berarti wujud terus sampai ke orang pertama, si Adam. Kita tanya si Adam itu si Adam itu dia ada dengan sendirinya atau juga dicipta? Dia juga masih dicipta. Nah, kalau gitu dia juga masih mungkinul wujud. Maka semua ini adalah mungkinul wujud. Kalau begitu, karena semua ini adalah mungkin wujud, kalau begitu yang namanya mungkin wujud, dia harus dicipta oleh sesuatu yang dirinya ada dengan sendirinya. Kalau semua ini, semua silsilah ini, semua rantai ini, dia adalah mungkinul wujud, maka karena dia mungkin wujud, dia harus dicipta oleh sesuatu di mana sesuatu itu tercipta dengan sendirinya, ada dengan sendirinya, yang kita katakan sebagai wujud. Kenapa begitu? Karena kalau nanti sampai di Adam pertama, si Adam yang pertama itu, terus kita tanya, Adam, kamu dicipta siapa? Ternyata si Adam bilang, saya dicipta oleh Yusuf, di mana si Yusuf adalah yang paling bawah. Ini disebut dengan gaul. Kan mengulang jadinya. Yusuf A dicipta oleh B dicipta oleh C dicipta oleh D oleh F oleh G oleh H oleh siapa? H oleh M dicipta siapa? Ternyata M dicipta oleh si A. Nah kan ini namanya memutar lagi. Dan ini mustahil, kita sudah jelaskan ini mustahil. Jadi kalau si Adam ditanya, Adam kamu dicipta siapa? Saya dicipta oleh si Yusuf, di mana Yusuf itu ada yang paling akhir. Nah ini daur. Ini daur dan mustahil. Atau misalnya kita tanya, sudah sampai di Adam nih. Adam, kamu dicipta siapa? Saya masih dicipta mungkin wujud yang lain lagi. Siapa? Adam kedua. Oh, oke, Adam kedua dicipta siapa? Adam ketiga. Adam ketiga siapa? Adam 5, Adam 10, Adam 1 juta, Adam 100 juta, semiliar. Dan begitu seterusnya, maka ini tasalsul. Dan tasalsul kita katakan mustahil seperti mana sudah. Maka silsilah ini harus berhenti di mana? Berhenti di zat, di mana zat itu dia tidak lagi dicipta. Zat itu tidak lagi dicipta oleh Allah, melainkan dia ada dengan sendirinya, dia tercipta dengan sendirinya, mawjudun bizatihi wujud, al-mujud, wajibul wujud, mawjudun bizatihi lizatihi. Dia ada dengan sendirinya tanpa dicipta oleh. Nah, itu mukadimah yang pertama, itu pengantar yang pertama kita. Bahwa pengantar pertama kita untuk membahas kodar dan kodar ini, pengantar yang pertama kita mau membuktikan hal itu ada itu. Ada dalil yang keempat yang biasa dikenal dengan Burhan Siddiqi, di mana sebenarnya Burhan Siddiqi ini dikenal di dalam dunia filsafat. Ibnu Sina, yakni Syekhul Rais, sebagai pencetusnya juga bukan pencetus ya. Sebenarnya sudah ada sejak awal, namun Syekhul Rais itu berhasil menyampaikan dengan lugas. Jadi orang yang pertama menyampaikan dengan lugas di dunia filsafat yaitu Syekhul Rais, Burhan Siddiqi. Lalu Burhan Siddiqi ini dibawa oleh Mulla Sadro dalam bentuk yang lain. Nah, jadi Burhan Siddiqi itu ada beberapa model. Ada Burhan Siddiqi versinya Syekhul Rais, Ibnu Ali Sina, Abu Ali Sina, dan ada Burhan Siddiqinya versi Mulla Sadro. Nah, ringkesannya apa sih Burhan Siddiqi itu menyampaikan apa? Kalau Burhan Siddiqinya, kita tidak usah pecah-pecah ya. Saya nyampaikan satu saja Burhan Siddiqi, tapi itu bisa dipegang istilahnya, bisa dijadikan sandaran dalam berdalil. Seandainya besok-besok orang tanya, apa buktinya kalau wajibul wujud itu ada? Apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Nah, kita langsung bisa menjawabnya pakai Burhan Siddiqi. Nah, Burhan Siddiqi itu gini, kita mengatakan ada beberapa bukti. Ada beberapa. Yang pertama, bahwa wujud atau ada itu sesuatu yang nyata. Ada itu sesuatu yang gamblang. Ada itu sesuatu yang mudah. Jadi ada itu sesuatu yang mudah, yang gamblang, yang nyata, yang jelas. Nah ini ada. Ada wujud, ini jelas,
zahir, badihi, sadrej, yakni mudah, gamblang, jelas, nyata banget. Nah, ini wujud. Artinya apa? Artinya wujud itu tidak perlu didefinisikan, tidak perlu difikirin tentang adanya. Tentang adanya wujud itu tidak perlu difikirin. Kenapa tidak perlu difikirin? Ya karena wujud itu sih ada. Terus mau difikirin gimana lagi? Orang dirinya sudah menyatakan ada. Kalau wujud itu tiada, maka tiada yang ada. Seandainya wujud itu tiada, maka tiada satupun yang ada. Segalanya ada. Dan ketika segalanya adalah ketiadaan, maka mustahil. Kenapa? Karena ketiadaan itu adalah tiada. Maka ketika dikatakan segalanya adalah tiada, ini yang mustahil. Kenapa mustahil? Karena tiada itu adalah tiada. Bagaimana bisa segalanya? Yani tiada itu adalah tiada, lalu bagaimana dia bisa meliputi segalanya orang tiada? Maka pasti ada. Nah, pasti ada yang wujud. Wujud sesuatu yang mudah, tidak perlu didalilin. Adanya itu tidak perlu didalilin. Oh, besok-besok seandainya besok-besok orang nanya, apa buktinya wujud itu ada? Tanya, kenapa wujud itu tidak ada? Jadi jangan kita yang capek mikir, tanya kenapa wujud ada. Kamu tanya ini kepada saya, kenapa wujud ada? Saya tanya balik, kenapa wujud ada? Nah, orang ada, ngapain dibilang nggak ada? Kamu yang bilang nggak ada, kamu jelasin kenapa nggak ada. Orang saya bilang ada. Kamu bilang nggak ada, kenapa? Jangan saya yang ditanya kenapa ada, orang ada. Ditanya, kenapa ada itu ada? Loh, wujud kan artinya ada. Ini kenapa ada itu ada? Loh, jangan tanya ke saya. Tanya ke kamu, kenapa ada itu nggak ada? Kenapa ada itu nggak ada? Dia bilang, ya nggak bisa, ada itu nggak bisa, nggak ada. Ah ya sudah, berarti ada itu ada. Kenapa? Karena kalau ada itu nggak ada, ini jamak. Nah, dari sini kita mengambil satu rumusan baru dari penjelasan. Jadi yang pertama kita mengatakan wujud itu gampang, mudah, sederhana, nyata. Yang kedua, karena dia ada, mudah, maka dia bukanlah tiada. Karena si wujud itu ada dan mudah, maka dia bukanlah tiada. Karena kenapa? Karena akan meniscayakan jamak nakiden, yakni penggabungan dua hal yang saling bertentangan. Dia wujud sekaligus dia tiada. Dia ada sekaligus dia tiada, itu mustahil. Kalau begitu kita dapat satu rumus baru. Apa rumus barunya? Bahwa mustahil, wujud dan adam yakni ketiadaan. Jadi mustahil, ada dan tiada itu bersatu. Ini rumus baru yang kita dapatkan dari pengantar pertama tadi. Pengantar pertama bahwa ada itu sederhana, mudah, gampang, gamblang, nyata. Nah, dari situ kita katakan kalau begitu ada itu yakni ada. Dan ada bukanlah tiada. Kalau ada bukanlah tiada, maka ada tidak mungkin bercampur dengan tiada. Nah, ini rumus baru. Bahwa ada tidak mungkin bercampur dengan tiada. Ada tidak mungkin bercampur dengan tiada. Nah, kalau begitu semua ini ada dong. Iya, semua ini ada. Didapatkan tadi rumus baru. Kalau gitu semua ini ada dong. Iya, semua ini. Yusuf ada. Ini ada. Batu ada. Pulpen ada. HP ada. Air ada. Gelas ada. Malaikat ada. Jin ada. Iblis ada. Tuhan ada. Semuanya ada. Nah, kalau semuanya ada, berarti Yusuf sama Tuhan sama dong. Yusuf sama Tuhan beda. Loh, bedanya di mana? Kita bilang bedanya itu di kekuatan. Kekuatan apanya? Kekuatan wujudnya. Di mana wujudnya Tuhan itu wujud murni. Wujud Tuhan adalah wujud hakiki. Wujud Tuhan adalah wujud sempurna. Wujud Tuhan adalah wujud paripurna. Wujud Tuhan adalah wujud yang penuh. Sedangkan wujud-wujud Yusuf, batu, pulpen dan sebagainya itu dikatakan wujud muqayyad. Apa itu wujud muqayyad? Wujud yang sudah tertentukan, wujud yang sudah dibatas-batasi, wujud yang sudah dipecah-pecah, wujud yang sudah dibatasi, wujud yang sudah dipecah-pecah, wujud yang sudah dipretelin. Yani wujud yang lemah. Lu orang akan mengatakan, kalau begitu si wujud Tuhan itu adalah wujud yang sempurna, wujud penuh,
berarti wujud yang di bawah ini adalah wujud yang bercampur dengan ketiadaan. Oh, tidak. Kita tetap dengan rumus kita tadi. Rumus kita mengatakan apa? Mustahil wujud bercampur dengan ketiadaan, itu mustahil. Kita tidak mengatakan bahwa wujudnya Yusuf ini wujud yang bercampur dengan ketiadaan. Wujud Yusuf adalah wujud Yusuf, tidak bercampur dengan ketiadaan. Tetapi wujud Yusuf ini terbatasi. Wujud Yusuf ini terhad namanya, mahdud namanya, terkait. Jadi ada kaitan-kaitan namanya. Nah, dari kaitan-kaitan inilah kita memaknai ketiadaan. Di mana ketiadaan itu sebenarnya tiada, ketiadaan adalah tiada. Jadi dari ada yang terbatasi ini lalu kita memaknai ketiadaan ini. Kalau tidak, maka tiada, ngapain dipahami? Contoh misalnya dari Yusuf yang terbatas nih. Yusuf terbatas ada di kaum, sedang duduk di rumah. Kan ada nih, adanya Yusuf yang sedang duduk di rumah di kota Qum. Ini kan adanya terbatas. Nah, ada yang terbatas ini darinya kita memahami kelazimannya bahwa berarti Yusuf tidak ada di Bogor, Yusuf tidak ada di Jakarta, Yusuf tidak ada di Tangerang, Yusuf tidak ada di Lampung. Jadi dari adanya lalu kita memahami ketiadaan. Ketiadaan ini istilahnya dikenali dengan ketiadaan muqabil. Ketiadaan muqabil. Kenapa bisa difahami ketiadaan muqabil ini? Jadi tidak adanya Yusuf di Lampung, tidak adanya Yusuf di Palembang, tidak adanya Yusuf di Jakarta dan sebagainya. Kenapa bisa dipahami? Karena ada itu. Yani ketiadaan muqabil ini bisa kita pahami, kan bisa dipahami Yusuf tidak ada di Lampung, tidak ada di Palembang, tidak ada di Surabaya, tidak ada di Medan, kan? Bisa dipahami. Kenapa bisa dipahami? Karena adanya itu. Yani apa? Yani adanya Yusuf di Lampung. Kalau seandainya bukan karena si ada, maka si tidak ada itu tidak bisa dipahami. Sebagaimana ketiadaan mutlak tidak bisa dipahami. Apa yang bisa dipahami dari ketiadaan mutlak? Ketiadaan mutlak, ini ketiadaan mutlak, ya iya berarti kamu tidak paham. Ketiadaan mutlak ini tiada, iya apa terus tiada itu apa? Tiada yang mutlak itu apa? Jadi tidak ada apa-apa, ya apa? Tidak ada, tidak bisa dipahami. Kenapa tidak bisa dipahami? Karena dia tidak bisa yani dia tidak berhadapan dengan sesuatu yang ada. Beda kayak Yusuf yang ada ini, Yusuf yang ada, kita yang ada ini, kita bisa memaknai, kalau gitu Yusuf tidak ada di kamar, tidak ada di kamar mandi, tidak ada di jalan. Difahaminya itu yang ketiadaan itu difahami dari si ada. Jadi bukan wujudnya yang bercampur, tidak. Adanya Yusuf, ya adanya Yusuf. Tidak dicampuri oleh ketiadaan. Tetapi dari adanya itu kita memahami kelaziman. Kita memahami kelaziman. Dan kelaziman itu yakni nisbi, yakni khorij anizat, yakni di luar zat. Nah, kalau begitu, jadi ada wujud yang kita nyata, mudah, sederhana, ya, di mana wujud itu dia bergradasi. Wujud itu dia bergradasi. Yakni apa? Yakni bertingkat. Yakni berlevel. Ada wujud yang paripurna, yang murni, yang kuat, yang sepuh, yang apalagi istilahnya, yang pakem. Wujudnya itu wujud pakem, sepuh, murni, itu. Dan ada wujud yang terbatasi, yang terkaiti, yang terwarnai oleh keterbatasan. Jadi ada wujud yang kuat, tetapi semuanya adalah wujud biasa. Nah, wujud yang paripurna inilah wujud yang kuatlah yang kita katakan sebagai Tuhan. Kenapa harus ada wujud yang paripurna? Karena kita mengatakan tidak mungkin ada wujud yang di bawah kalau tidak ada wujud yang di atas. Kan mustahil ada wujud di bawah kalau nggak ada wujud di atas. Mustahil ada wujud satu kalau tidak ada wujud dua. Mustahil ada wujud dua kalau tidak ada wujud tiga. Mustahil ada wujud tiga kalau tidak ada wujud yang empat. Maka harus ada wujud yang di atasnya yang dia paripurna dan dia tidak lagi butuh kepada wujud di atasnya. Nah, itulah yang dikatakan wujud mutlak. Wujud sepuh, wujud pakem, wujud lengkap, wujud kuat.
di mana dia adalah sumber segala sesuatu, dia adalah sumber segala wujud, darinya lah segala sesuatu wujud. Oke, nah inilah yang disebut dengan hamsatin. Wujud itu al-wujudu katuhu wahidatun musyakkibatun. Dikatakan wujud itu hakikatnya satu, tetapi dia bervariasi. Ada wujud kuat, asyadud, ibarahnya mulusatu itu dikatakan di asfar. Kalau untuk asfar dikatakan asyadul wujud, yakni wujud yang paling kuat, yang paling sempurna, paling paripurna, paling pakem. Itulah bayatahan bihi al-mawjudan. Ini segala yang mungkin wujud ini ada dan mewujud karena dirinya. Ini dalil keempat, metode keempat dalam menunjukkan adanya wajibul. Masih ada beberapa model lain. Ada dari pandangan Irfan juga ada. Kalau dari pandangan Irfan kita akan mengatakan apa yang ada di luar wujud. Sebenarnya kalau di pandangan Irfan, tapi saya selintas saja ya, tidak akan masuk ke dalam karena butuh mukadimah yang lebih panjang kalau mau masuk masalah. Kalau di pembahasan Irfan mengatakan apa yang ada di luar wujud sehingga kamu bingung mencari. Kamu cari mereka bilang berikan kepada saya satu hal, berikan kepada saya sesuatu di mana dia ada tapi di luar wujud. Nggak ada. Ya sudah, kalau gitu semua dalam lingkungan wujudnya, semua ini adalah tajalli Tuhan, semua ini adalah wajah Tuhan. Kenapa? Karena yang ada hanya wujud, selain wujud itu tidak ada. Yang ada hanya wujud. Nah, hakikat wujud itulah kita katakan sebagai, atau istilah mereka itu dikatakan hakikatul haq. Istilah-istilah di kitab Irfan itu dikatakan hakikatul haq, al-hakikatul mutlak, atau istilahnya dikatakan hakikatul wajibah. Itu istilah-istilah yang dipakai di dunia. Nanti kalau ada waktu kita sedikit bahas. Kalau ada waktu di lain pembahasannya. Ini mukadimah yang pertama. Jadi sampai di sini kita sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk pada sifat Tuhan. Karena kodul ini berkaitan dengan sifat fi'li, berkaitan dengan sifat fi'li. Jadi kita harus bahas dulu ada sifat zati, ada sifat fi'li. Apa hubungannya sifat zati itu? Bagaimana sifat fi'li itu? Bagaimana? Apakah Tuhan bisa bergantung kepada makhluknya di dalam sifat zati atau tidak? Apakah Tuhan bisa bergantung kepada makhluknya di sifat fi'li atau tidak? Itu nanti kita akan bahas. Di mana? Di sini perang nih, ada perang. Ya, ada perang besar antara pandangan takallim, filosof dan Irfan di pembahasan sifat fi'li. Jadi kalau di sifat zati baik mutakallim maupun mutakallim syi'i maupun filosof dan khurafat semua mengatakan di sifat zati Tuhan tidak boleh bergantung kepada selain diri. Tuhan tidak boleh bergantung kepada selain diri. Kenapa? Karena akan meniscayakan, akan mengizinkan Tuhan itu butuh. Nah, ketika Tuhan butuh, berarti Tuhan lemah. Kalau di sifat zati. Dan lemahnya itu kembali kepada zatnya. Karena ini sifatnya sifat. Tetapi pada sifat fi'li, sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa Tuhan butuh kepada makhluknya di sifat fi'li. Pada sifat fi'li, tidak apa-apa Tuhan butuh kepada makhluk. Loh, kalau gitu Tuhan lemah dong. Oh, enggak. Kenapa? Karena tidak kembali kepada zat. Itu satu. Yang kedua, sifat fi'li ini jadi ini dalam sudut pandang apa ya? Beda kalau sudut pandang filosof dan mutakallim. Filosof dan mutakallim mengatakan sifat fi'li itu kembali kepada zat. Nah, ketika sifat fi'li itu kembali kepada zat, maka di sifat fi'li itu tidak bisa bergantung kepada makhluk. Lalu mereka ada iskalan, misalnya begini nih, ada iskalan. Jadi ada iskalan besar di mana mereka harus menjawab. Gimana iskalannya? Tuhan maha pemberi rezeki tuh. Ya, Tuhan maha pemberi rezeki. Nah, kalau Tuhan maha pemberi rezeki, lalu ketika makhluknya tidak ada, gimana mau jadi maha pemberi rezeki? Karena ada iskalan gitu. Kamu mengatakan Tuhan maha pemberi rezeki, ya. Atau kamu mengatakan Tuhan maha pemberi syafaat, ya. Atau kamu mengatakan Tuhan misalnya maha pengampun, iya.
sekarang belum barzakh, belum kiamat. Apa yang mau diampuni? Berarti Tuhan belum pengampun. Atau misalnya kamu mengatakan Tuhan maha pemberi rezeki. Ya. Nah, sebelum alam ini dicipta, Tuhan memberi rezeki siapa? Berarti Tuhan tidak maha pemberi rezeki dong. Pada saat itu Tuhan tidak memberi rezeki dong. Ada beberapa isyarat-isyarat yang insya Allah nanti kita akan jawab satu persatu secara singkat dan padat. Mudah-mudahan bisa menjawab keresahan antum. Karena dulu ingat banget dulu ketika sebelum belajar ke Iran. Jadi sebelum belajar ke Iran, pembahasan ini beberapa kali diutarakan di Indonesia dan merupakan pembahasan yang pelik, pembahasan yang rumit memang. Dulu sebagian orang menjawab pernyataan ini, tetapi tidak memuaskan. Sampai akhirnya ketemu Marhum Ustaz lalu beliau mampu mengulas ini dengan mudah, dengan renyah. Antum bisa merujuk ke buku Tanyalah Aku Barangkali Aku. Di situ ada jawabannya yang mungkin nanti kita akan menjawab secara singkat saja. Antum silakan nanti menuju pembahasan dulu beliau pernah membahas. Nah, inti jawabannya, jadi inti jawabannya itu ada di kitab Irfan. Memang beliau juga mengambil jawaban itu dari kitab. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuannya. Nah, ini hari Kamis, malam Jumat, sangat dianjurkan kita memberi sedekah. Tidak perlu besar-besar, bisa patungan juga. Misalnya satu orang Rp1.000, 7 orang dapat Rp7.000, beli nasi bungkus, kasih ke satu fakir miskin. Jadi tidak harus besar. Sedekah itu tidak harus besar. Patungan, ayo kita patungan seribu. Kita beli nasi bungkus 1 biji kasih ke miskin, atau beli beras sekilo misalnya berapa? 5 ya udah satu orang patungan 1.000, 15 orang beli 1 kilo kasih ke miskin yang 1.000. Nah begitu di taktisi dianjurkan. Ini malam Jumat kita hadiahkan orang tua kita yang adik, kakak, paman, bibi, kakek, nenek, sanak, saudara kita semua, mukminin, mukminat di mana saja, tetangga kita, untuk guru-guru kita, untuk marhum Ustaz Nafsi, marhum Kang Jalal, marhum Ustaz Nafsi, marhum Ustaz bin Abu Bakar di Kota Palu, untuk marhum Ustaz Muhammad Reza Segaf, dan untuk ustaz yang lain, untuk ulama-ulama kita, khususnya Imam Khomeini Qudsi Sirruh Abdul Bahdad, Allamah Sanzodeh, Allamah Al-Mutawai, Ayatullah Nisbah, Ayatullah Mahdudani, Ayatullah Allamah Sya'roni, Ayatullah Qazi Tabut, Ayatullah Ilahi Musyidi, Ayatullah Hasani, dan ulama-ulama yang lain untuk merahmati Ayatullah Kashmiri, Ayatullah Kashmiri. Semoga merahmati mereka semua, mensucikan, menerangi dari mengangkat hujat. Dan juga untuk ulama itu khususnya Rabbul Mu'azzam Sayyid Ali Khamenei Hafizahullah, Daud Wahdi, Husaini Omli, Amnijis, menjaga mereka dapat berhukum, dan untuk kezuhuran dalam zaman Allah di pada masuk. Allahumma salli ala ali Musa على فوق الأرض الصديق الشهيد صلاة الدكتور عزيز الحلقومة زاكية متواصلة كثيرة مرتبة كافر وصلي على أحد اللهم صل على سيدة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأمي أحبائك وأسفياك التي انتجبتها وقتلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم ظلمها واستخدمها بحق رب فارق الرحمن اللهم كما جعلت أمة الهدى وحلولة الشعب باللواء والكريمة عند المعنى تعالى صل عليها وعلى أمه خديجة الكبرى صلاة تقيم بها وجهها بها محمد صلى الله عليه وتبر بها عين ذريته وأقرب من الساعة أفضل التحية والسلام اللهم صل على محمد. Semoga
lalu dalam hidupnya, rezekinya berkah, insya Allah dimudahkan segala urusan dan juga diberi kesehatan, afiah, yang sakit semoga segera disembuhkan, yang ada jeratan hutang piutang semoga segera diselesaikan, insyaallah yang ada kesulitan semoga dimudahkan, insyaallah bihaqqi Zahra wa bihi wa barakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala